ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من قرئ القرآن صلاة الله وسلام على من قرئ القرآن وآمين بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وآمين بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pak. Ya. Bapaknya cuma 2 gelintir. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Tentunya itu juga harapan saya untuk seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Dimanapun saja Anda berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentu diberikan keistiqomahan dalam kebaikan dan juga dalam keimanan. Amin ya robbal alamin. Nah, Alhamdulillah, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Bu, kalau dulu nonton TV itu nonton tayangan mesti di TV ya. TV-nya cuma satu dulu, cuma ada TVRI. Sekarang ada TV swasta banyak. Nah, anak-anak zaman sekarang mau nonton udah nggak di TV lagi, nontonnya di handphone melalui media sosial. Segala sesuatu nyebarnya cepat. Bahkan kalau ditanya nih pemirsa di rumah, cita-citanya mau jadi apa? Bukan jadi dokter, bukan jadi insinyur. Cita-citanya pengen jadi influencer. Wah. Nah, tapi sayangnya zaman sekarang banyak tontonan yang gampang aksesnya tapi nggak ngasih tuntunan. Betul apa betul? Buktinya kemarin ada yang namanya influencer ditangkap gara-gara cuman buat dapat followers yang banyak. Betul apa betul Bu? Nah, kali ini kita akan bahas tema lebih dalam nih yang hari ini kita hadir di Masjid Darul Ulum di Kompleks KPAD Cibubur ya. Kita akan bahas lebih dalam tentang tontonan yang jadi tuntunan. Bersama dengan guru kita, hadir bersama kita istimewa sekali yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang ukhwah dan dakwah Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Mas David dan seluruh jamaah pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, sehat ya Kiai? Alhamdulillah. Kiai, saya Ya. lihat Kiai rambutnya habis tahalul bener, habis umroh Ya. ini Kiai. Itu dia, memang harus dibersihkan, mahkota ini kita ganti dengan yang baru. Masya Allah. Baik, di samping beliau hadir juga guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hilmi Firdausi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah, sedikit serak-serak becek Mas. Oh, serat-serat becek. Habis hujan berarti semalam. Iya, habis hujan. Baik, terima kasih banyak Kiai. Samping Kiai hadir juga guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Nur Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya Allah suaranya berat banget Ustadz. Ya Allah. Baru sembuh nih Bang David. Oh sakit, dari sakit apa Ustadz? Selama hampir sekian waktu batuknya luar biasa. Luar biasa Pi. Jadi alhamdulillah beberapa hari belakangan sudah mulai agak baikan alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Ustadz juga bisa aktivitas lagi Ustadz ya. Alhamdulillah. Seperti hari ini bisa terus nanti ke depannya. Alhamdulillah bisa ketemu-temu sama ibu yang cantik-cantik semua ini. Mas. Ya salam. Baik, kita akan langsung masuk ke tema ya Ibu Bapak dan juga pemirsa. Apa sih tayangan yang akan jadi bahasan kita lebih dalam dari tema kita, tontonan yang menjadi tuntunan. Kita saksikan tayangan berikut ini. Nah, kalau kita nonton itu memang harus pilih dan pilah. Yang sekarang lagi rame ini adalah banyaknya tayangan film horor ya Bu ya. Katanya kenapa produser bikin film horor? Karena film horor itu pasti laku. Setidaknya balik modal. Nah yang jadi masalah film horor ini banyak yang judul-judulnya itu nyari sensasi. Kemarin ada yang namanya judulnya Kiblat. Nah, tapi filmnya horor. Ada simbol-simbol agama yang coba dikaitkan dalam judul film horor tersebut. Nah kebetulan hadir bersama kita guru kita Kiai Khalil Nafis. Tapi sebelum Kiai Khalil nanti menyampaikan, saya mau tanya dulu nih. Biasanya hal-hal kayak gini kan banyak dialami sama ibu-ibu ya. Ya Bu ya? Bu.
Pernah nggak Bu nonton film horor? Takut. Oke, ada nggak yang pengen curhat? Siapa yang curhat? Silakan Ibu, silakan. Atau pengalaman lainnya, silakan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tutiranto dari Darul Hasanah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mau curhat Pak Ustadz, mau tanya. Cucu saya itu kan udah menjelang dewasa. Ya. Ini lagi rame-ramenya nonton bola sampai menjelang subuh. Sedangkan sholat subuhnya itu susah dipanggil-panggil, masih ya Uti nanti. Bagaimana caranya untuk mengingatkan itu Pak Ustadz? Minta penerangannya, tausiahnya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uti mau tanya Uti. Memang cucunya itu kalau nonton bola bangun, pasti. Pasti, tapi giliran sholat subuh. Astagfirullahaladzim. Kalau alarm buat nonton bola mah pasti melek ya Bu ya? Ya. Tapi giliran sholat subuh, sholat malam berat banget ya. Ya Allah. Kayaknya nggak cuma cucunya Uti deh, banyak yang ngalamin kayak gitu ya. Ya, mungkin silakan, makasih banyak Uti, silakan Kiai mohon pencerahannya. Ya, terima kasih. Kalau nonton bola itu bukan cucu, yang tua juga sama. Tua muda sama kalau kena bola itu ya. Iya. Padahal satu bola tapi dikejar rame-rame gitu Iya, ya. iya. Yang nonton pun juga rame-rame itu kan, ada nobar dan seterusnya. Sebenarnya itu hanya hobi ya. Hobi yang orang punya hobi pasti melakukan itu. Hanya saja barangkali bisa nggak dikuatkan dalam dirinya itu bahwa dia akan berkomitmen untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau punya komitmen, kalau memang dia mepet dengan waktu subuh, dia akan menunggu subuh, sholat, baru dia tidur. Tapi kalau orang nggak punya komitmen, yang penting bola selesai udah tidur. Nah, barangkali sedari kecil memang perlu dilatih anak-anak itu. Diajari, maka mulai kecil diajari cara sholat. Kalau kecil-kecil pokok ikut aja dulu ke masjid. Minimal lebih betah di masjid daripada di pasar. Iya. Apalagi betah di kuburan. Nah lebih baik di masjid. Nah di sini harus hanya diberi pengertian saja. Kalau lagi orang sholat, nah jangan lari-lari, jangan hanya diberi pengertian. Kadang-kadang ada masjid. Saya pikir bukan masjid Darul Ulum ya, di tempat itu orang dilarang anak-anak kecil ke masjid takut ganggu ibadah. Jangan, kecil-kecil begitu enggak apa diajak ke masjid. Soal ngerti belakangan, yang penting ada komitmen. Sama dengan dilatih anak itu puasa setengah hari. Oh tidak ada dalam Islam puasa setengah hari, emang enggak ada. Tapi untuk latihan enggak apa-apa biar ngerti anak-anak oh puasa. Jadi bukan berarti puasa jadi setengah hari, enggak. Puasa tetap sehari, tapi anak-anak diajari lapar, latihan, mereka mulai. Nah kalau dari kecil, diberi perhatian tentang komitmen keagamaan, nonton bola jam berapapun waktunya sholat. Bahkan dipilih, saya jangan dulu tidur deh. Ngobrol dulu lah sampai selesai sholat baru tidur. Nah berkenaan dengan hal ini juga, anak-anak kita juga diberikan tontonan yang itu jadi tuntunan. Artinya ibu bapak sekalian seringkali ketika pengen santai-santai suami istri, biar anaknya enggak ganggu dikasihin HP nih. Tapi nggak tahu kemana dia dibukanya, gitu kan. Kadang-kadang orang tua begitu, biar saya asyik sendiri nggak diganggu anak dikasih, sekarapnya buka. Tolong itu diawasi, ini yang bisa dibuka. Kalau udah buka apa dia? Oh buka yang enggak, harus segera diganti. Jadi tontonan dari anak-anak itu tanpa kita sadar kadang-kadang jadi racun bagi otak anak kita. Dan ini yang bahaya, apa artinya? Anak yang kita lahirkan secara biologis tapi secara ideologis bukan anak kita. Kebawa siapa? Kebawa tontonannya. Nah ini harus kita pandai-pandai mencarikan tontonan buat anak yang jadi tuntunan. Sehingga komitmen keagamaan itu ada. Kalau dasar keagamannya sudah kuat, dia punya etos kerja yang baik, punya cita-cita yang tinggi. Kemudian dia juga tanpa kita suruh, dia sudah punya karakter sendiri. Ini kadang-kadang orang nggak punya karakter, mudah diajak temannya, mudah dipengaruhi oleh sejawatnya. Tapi kalau anak kita sudah diberikan tontonan yang itu menjadi tuntunan, kemudian diberikan dalam pendidikan keluarga. Jadi sebelum mengatakan kepada anak, orang tua lakukan lebih dulu. Karena seringkali yang dilakukan Bapak Ibu sekalian tanpa diomongin ditiru oleh anaknya. Ya. Contohnya pegang HP, dirinya pegang, nak taruh HP-nya, diri saya pegang HP, nak taruh HP-nya. Diri sedang pegang, gimana mau diikuti? Nah,
mungkin waktunya anak-anak pegang HP langsung pegang Al-Quran. Dia dengan oh ada waktunya baca Al-Quran. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Kiai. Bu, orang tua kasih contoh. Jangan mulutnya ngelarang tapi ngasih contoh. Ngelarang tapi tetap masih pakai HP. Ayo waktunya sholat, ibunya masih belum sholat. Apalagi bapaknya nih, ya Pak ya? Pak? Iya. Silakan. Selanjutnya kepada guru kita Kiai Muhammad Hilmi Firdausi. Fadhol. Ya. Baik. Ibu, tadi kata kiai kita ini kalau nonton bola itu Bu, dari yang kecil sampai yang tua, itu memang kalau sudah candu apalagi, itu pasti mereka akan bela-belain Bu. Nah ya tadi betul kata kiai kita, komitmen sejak dini tentang sholat. Anak saya itu Bu, hobi bola luar biasa Bu, sama kayak cucu ibu. Ya, tapi saya set bahkan, nak kalau bola kan biasa main tengah malam tuh. Ya, kalau bola-bola yang Piala Champion gitu ya. Nah, itulah kesempatan kamu untuk tahajud. Jadi pas dia lakukan tuh, dia setengah babak dia nonton, pas break istirahat, dia sholat tahajud. Selesai itu memang nanggung Bu, subuh belum nyampe ya. Nah, makanya itu bisa dilakukan dengan ngobrol dulu atau mungkin baca Quran dulu sampai subuh ke masjid baru dia tidur. Seperti itu. Nah, Ibu sekalian, Masya Allah, hari ini kita tontonan itu sudah berbeda zaman Bu. Zaman dulu kita, tadi kata Bang David, cuma satu TV ya Bang ya. Iya. Sekarang banyak TV pun sudah nggak laku karena semua tontonan pindah ke benda kecil ini Bu. Benda kecil ini, ibu semua punya handphone. Ya, handphone ini bukan lagi menjadi benda yang mahal hari ini. Dulu orang-orang kaya yang punya handphone, sekarang sampai buruh, sampai kuli-kuli kasar semua punya handphone. Pedagang di pasar, tukang jamu, tukang beca pakai handphone semua. Jadi ini bukan benda yang istimewa lagi. Dan hari ini diketahui oleh orang-orang yang mau meracuni pikiran anak kita. Maka mereka membuat konten-konten itu semua lewat sosial media. Lewat handphone. Kalau TV, ibu tayangan sinetron, film, alhamdulillah ada lembaga sensornya. LSF, agak aman Bu. Tapi kalau ibu, cucunya buka YouTube, itu enggak ada sensor. Enggak ada sensor. Dan celakanya handphone kita ini tidak cuma dipegang sama orang tua. Anak kecil yang baru umur 1 tahun Bu, itu sudah megang handphone. Kenapa? Karena memang orang tuanya kurang kreatif. Ketika anaknya ngamuk ya, kalau bahasa zaman now tantrum. Ya, untuk mendiamkan mereka, kalau zaman dulu orang tua kita dia nang ning gitu ya, main kuda-kudaan segala macam supaya anaknya diam. Hari ini anak-anak nggak mau begitu Bu, orang tua nggak mau begitu, pengen yang instan, maka dikasih handphone. Sejak umur 1 tahun dikasih handphone, maka bayangkanlah ketika mereka usia remaja. Sampai ada orang yang masuk rumah sakit jiwa gara-gara kecanduan gadget. Bu, yang beliin handphone siapa? Orang tuanya kan, ibu juga. Yang beliin kuota siapa? Orang tuanya. Yang susah siapa? Orang tua. Iya. Makanya Bu, jangan mau dijajah sama handphone. Boleh kasih handphone untuk yang perlu-perlu saja. Dan jangan di-los 24 jam. Ya, ketika ada waktu untuk sholat ibu ambil. Ketika ada waktu untuk belajar ibu ambil. Ya, supaya apa? Supaya anak kita tidak dijajah oleh handphonenya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya kepada Ustadz Muhammad Nur Effendi. Fadhol Ustadz. Baik para hadirin ibu bapak yang berbahagia, berbicara masalah pertanyaan ibu tentang anaknya yang kadang-kadang begitu senang bermain bola atau nonton bola, sampai tapi yang jadi masalah ibadah sholat subuhnya bisa jadi masalah. Bapak ibu yang berbahagia, ini semua persoalan dialami oleh setiap orang tua yang punya anak pastinya. Nah, salah satu pendidikan yang penting untuk kita sampaikan adalah bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak kita tentang keutamaannya melaksanakan ibadah sholat, sekaligus juga menjelaskan kepadanya bahayanya kalau kita meninggalkan sholat. Satu ayat yang kita ingat dalam Quran, ketika Allah mengatakan ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Ketika penduduk neraka Saqar, jadi orang yang masuk ke dalam neraka Saqar itu Bu, orang yang bakal disiksa sampai binasa. Kalau itu kisah di ayat Quran surah Al-Mudaththir disampaikan ke anak, kemudian dijawab siapa yang masuk ke neraka itu, ternyata orang-orang yang tidak sholat. Nah dengan begitu Bapak Ibu, anak kita insya Allah jadi memiliki rasa takut.
Andai pun dia hobi nggak apa-apa, ya dia laksanakan untuk nonton bolanya dan seterusnya, tapi dia kemudian tetap melaksanakan ibadahnya, ya. Dan saya merasakan sekali ketika anak mendapatkan pendidikan itu, ya apalagi kita semua ini semua adalah orang-orang yang punya pondok pesantren, kayak Khairul Nafis, kayak Hilmi Firdaus, dan anak kita mendapat pendidikan di situ berasa sekali perubahan totalitas dalam ibadahnya. Jadi pentingnya pendidikan menjadi salah satu solusi yang harus kita lakukan, kita jalankan buat anak-anak kita. Terkait fitih tadi Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya tugas buat semua muslim, terutama yang punya kemampuan. Emang kita udah gak bisa lagi menghindari Bapak Ibu sekalian dari keadaan situasi sekarang yang terkenal dengan masalah ya zaman teknologi. Cuman masalahnya adalah PR buat umat Islam khususnya yang harus punya kemampuan juga. Bagaimana mereka bisa menampilkan video-video tapi kemudian video itu bermanfaat buat anak kita dan menarik. Ya. Nah ini yang menjadi PR buat kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa punya SDM yang punya keahlian di bidang tersebut, bikin film, tapi filmnya mampu menumbuhkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan dia kepada Rasulullah SAW, kebanggaan dia menjadi seorang Muslim, kebanggaan dia dengan Qurannya. Nah itu PR buat orang-orang Islam, SDM yang khusus yang bisa menampilkan ya video-video yang akhirnya bisa menjadi tontonan dan juga menjadi tuntunan buat anak-anak kita sekalian. Demikian Bang David. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, jadi itu cuma tanggung jawab kita semua ya. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab kakek neneknya, tanggung jawab pembuat kreatornya atau pembuat filmnya. Termasuk juga tanggung jawab para guru dan juga pemerintah ya. Untuk bisa menjaga generasi muda kita agar bisa dapat tontonan yang bermanfaat. Pasti ada yang gak bermanfaat, pasti banyak juga yang ngerusak. Tapi kita yang kasih seleksinya. Bu, setuju Bu? Setuju aja dah. Masya Allah. Baik, setelah ini kita akan lanjut lagi ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai tontonan yang menjadi tuntunan ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dan tidak hanya itu, kita akan bedah lebih dalam lagi. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya Nabi ya min kidam qad jala 'anna dhalam. Ya Nabi ya min kidam qad jala 'anna dhalam. Wa habana bil huda wastaqama fa hakam. Wa habana bil huda wastaqama fa hakam. Ya Nabi